Shalom, Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan, kekasih-kekasihnya, para mempelai-mempelainya yang menjadi kesayangan Bapa Yahweh. Shalom dan salam hormat buat rohnya Bapa Yahweh yang berdiam di dalam wadah Bapa Iman Lahagu, sobat yang rendah hati, takut akan Tuhan, dan hamba ilahi yang diurapi luar biasa. Shalom, salam hormat, salam kasih buat Pangeran Ilahi Jesus Christ, wadah Saudara Aditya Nugrahanto, Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang berdiam di dalam tubuhnya. Shalom Elohim, salam kasih, salam hormat juga buat pribadi Roh Kudus yang ada di dalam mempelai ilahi yang tercantik, terelok, menawan hati Bapa, mempelainya Bunda Faye Hamdani. Shalom buat semua para saksi-saksi surga serta para malaikat-malaikat yang menyamar menjadi manusia di dalam dunia yang fana ini. Sekali lagi, dengan gerakan dan panggilan daripada roh Bapa Yahweh itu sendiri, dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan mimpi saya pada subuh hari ini bersamaan dengan tanggal 13 hari bulan Februari 2024. Pada waktu itu saat subuh hari, roh saya dibawa ke sebuah gedung yang sangat besar, seperti sebuah stadium. Di tempat itu begitu ramai sekali anak-anak muda, terutama sekali orang-orang yang suku M, yaitu saudara kita, suku M, orang-orang muslim. Mereka memakai hijab, dan di dalam mimpi saya itu saya sedang berdiri di atas pentas, itu panggung, serta menyampaikan sesuatu kepada seorang pemuda, yaitu pemain musik. Dan saya memanggil pemuda itu, bertanya kepada beliau, "Sudah berapa tahunkah saudara bermain musik?" Dia katakan, "Oh, sudah lebih 10-20 tahun. Saya sudah pergi ke luar negeri." Dan pemuda ini sangat luar biasa bermain musik. Dan saya bicara kepada dia di dalam mimpi saya itu, roh saya berbicara seperti ini. Saya berkata kepada pemuda itu, "Saudaraku, kamu sangat hebat bermain musik, sampai pergi ke luar negeri. Kamu sangat penuh dengan skill, tetapi sangat disayangkan. Ketika bermain musik itu sebenarnya ketika kita menaikkan pujian untuk Tuhan, bermain musik bagi Tuhan, kita akan mengalami kuasa hadirat-Nya. Tapi sangat disayangkan, saudaraku, engkau bermain dengan penuh skill, tetapi tidak merasakan kuasa, tidak merasakan hadirat Tuhan di dalam musik yang Anda sampaikan pada waktu itu." Dan setelah itu, saya mengajak semua orang yang ada di dalam stadium itu untuk menyembah Tuhan. Dan saat menyembah itu, saya merasa heran sekali karena orang-orang yang memakai hijab juga menyembah Tuhan, dan saya menyampaikan mereka tentang kuasa hadirat Tuhan. Dan ketika saya menyampaikan itu, suara saya sangat sebak dari dalam. Suara saya sukar untuk mau kuatkan suara, karena ada seorang perempuan, dia memegang pembesar suara itu, mikrofon. Saya meminta kepadanya, "Apakah ada lagi mikrofon?" Tetapi dia seperti tidak mau memberikan kepada saya, dan saya kenal wanita itu. Dan lalu saya datang kepada dia, "Berikan saya pembesar suara itu, yaitu mikrofon, agar saya bisa sampaikan
bicarakan ini kepada semua orang. Nah, waktu saya menyampaikan tentang hadirat Tuhan itu, semua orang yang ada di stadium itu, semuanya menangis menyembah Tuhan. Dan perkataan yang keluar pujian itu adalah, selidiki aku dan hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dan akhir sekali ayat pujian itu, bait pujian itu, saya menyanyi sampai saya terjaga daripada tidur. Pujian itu keluar daripada bibir saya mengatakan, sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, seperti itu. Nah, demikianlah saya punya sharing mengenai mimpi ini, saudara-saudari. Dan tadi siang saya mengambil waktu untuk masuk di dalam mesbah doa, di dalam puji sembah, dan saya bertanya kepada Bapa Yahweh itu sendiri, apakah maksud artinya daripada mimpi yang saya dapatkan di subuh hari. Lalu pesan daripada Bapa Yahweh kepada kita semua, khususnya kepada semua anak-anak Tuhan dan para mempelainya, disampaikan pada hari ini tidak dengan kekuatan saya. Lalu suara Bapa Yahweh itu bicara seperti ini. Tahukah kamu, anakku, banyak gereja-gereja, gedung-gedung ibadah, rumah-rumah ibadah di hari-hari ini sudah kehilangan hadiratku. Mereka lebih mengutamakan sistem agamawi, bangga dengan jubah agamawi, lebih mengutamakan sistem doktrin daripada mengutamakan hati dan hadiratku. Hadiratku telah meninggalkan, hadiratku telah sudah pergi, hadiratku sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma suara nyaring iman dan roh mereka yang berseru-seru memanggil-manggil akan hadiratku, yaitu rohku itu sendiri. Seusai berjalannya waktuku, rohku dan hatiku hanya berpusat kepada anak-anak, kekasih-kekasih, mempelai-mempelai kudusku. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang abadi dan sejati, yaitu tubuh bait kalian. Rohku hanya tinggal dan berdiam dalam bait tubuh orang-orang yang memiliki kerendahan hati, takut akan Tuhan, pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Di hati orang-orang seperti inilah tempat rohku materaikan hati dan firmanku. Orang-orang seperti ini ialah orang-orang kudus, orang-orang pilihanku. Merekalah kekasih-kekasih para mempelai-mempelaiku. Tempat aku tanamkan hadiratku. Dan saya meminta konfirmasi peneguhan dari firman Tuhan dan remanya disampaikan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikianlah kesaksian singkat daripada saya untuk kita semua, bagi anak-anak Tuhan, mempelai-mempelainya, kekasih-kekasihnya Bapa Yahweh. Setialah untuk terus bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Jangan ada satupun di antara kita semua yang didapati rohnya kering ataupun rohnya mati. Karena hadirat Tuhan serta remahnya adalah air kehidupan yang menyegarkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita, dan menjadikan hati kita sebagai tempat kediaman Allah Bapa yang Maha Kudus. Shalom, shalom, shalom Elohim semuanya. Tuhan Yesus memberkati.